Selamat pagi, selamat bertemu lagi dengan saya semuanya anak-anakku. Pada pagi hari ini kita akan praktikum tentang cara pemeliharaan atau memelihara anak sapi atau pedet. Ya. Perlu diketahui bahwasanya anak sapi atau pedet itu adalah masa-masa yang paling kritis dalam kehidupan. Ya. Jadi karena baru awal dalam kehidupan setelah lahir dari induknya, maka saat itulah masa yang kritis. Karena kematian terbesar ya, pada sapi dalam proses kehidupannya adalah terjadi di awal, ya, pada saat anak sapi. Maka harus diperhatikan dalam pemeliharaannya, harus betul-betul kita harus sangat perhatikan. Ya. Pertama dari perkandangan, ya. Jadi dalam hal pemeliharaan anak sapi ini, mungkin bisa jadi dipelihara dengan sistem koloni yang mengumpulkan anak-anak sapi yang terkumpul, ya, menjadi satu untuk beberapa ekor. Contoh misalnya satu kotak, ya, satu koloni yang berisi misalnya 4 ekor, ya, seperti itu, dengan ukuran misalnya kandangnya 2x2, misalnya seperti itu. Ataupun mungkin dibuat dengan sistem individu, ya. Individu satu kotak isinya 1 ekor, ya. Mungkin ukurannya bisa saja tergantung dari besarnya anak sapi, ya, tapi secara umum misalnya contohnya adalah ukurannya ringnya, ya, dengan lebar misalnya 0,75 sampai 1 misalnya seperti itu, dengan panjang 1,5 meter misalnya seperti itu. Dan perlu diketahui bahwasanya sebaiknya lantainya kandang diberi penghangat, ya, entah itu misalnya yang paling sering adalah jerami atau rumput-rumput kering seperti itu, ya. Itu untuk supaya menjaga kehangatannya, ya, karena dia memang di awal kehidupan nanti katakanlah belum adaptasi, ya, belum begitu adaptasi dengan baik dengan lingkungannya, makanya seperti itu. Kemudian saat kelahiran, ya, jadi saat kelahiran sebaiknya yang baik adalah saudara harus mengantisipasi dengan cara menunggui induknya yang akan melahirkan, ya, supaya supaya untuk bisa segera membantu proses kelahirannya itu terjaga, ya, supaya jangan sampai misalnya itu cairan dari ketuban misalnya, ya, seperti itu masuk ke saluran pernapasan, ya, tersedot saat bernapas anak sapi, ya. Karena memang sebetulnya secara insting naluri induk sapi itu akan segera menjilati anaknya, ya, seperti itu. Tapi tidak ada salahnya saudara segera, ya, sesegera mungkin membantu terutama di bagian hidung anak sapi untuk segera di keringan pertama kali. Baru setelah itu ke bagian yang tubuh-tubuh lainnya, ya. Karena sekali lagi supaya tidak terjadi cairan ketuban masuk ke dalam paru-paru yang menimbulkan suatu radang pada paru-paru yang disebut dengan pneumonia. Karena salah satu kematian terbesar pada pedet adalah itu, faktor dari pneumonia, jadi radang paru-paru, yaitu kemudian juga dari mencret, ya, katakanlah seperti itu yang mungkin faktor terbesar, ya, kematian dibandingkan dengan faktor-faktor lain juga ada, tapi itu faktor yang terbanyak yang menyebabkan kematian pada pedet, ya. Kemudian juga pemberian pakannya, jadi nanti berikutnya akan pola pemberian pakannya juga harus diperhatikan, ya. Kembali ke tadi bahwasanya saudara setelah lahir harus segera dibersihkan, ya, cairan-cairan sisa ketuban di tubuh anak sapi tadi, ya, supaya dia bernapasnya tidak ikut tadi. Yang kedua juga tubuhnya biar segera kering, ya.
tidak kedinginan. Ya. Kemudian segera tali pusar ya itu dipotong ya mungkin disisakan sekitar 5 cm lah misal seperti itu dari pangkal tubuh itu. Kemudian ditetesi suatu antiseptik ya supaya tersterilisasi seperti itu, supaya tidak terjadi infeksi ya, katakanlah seperti itu. Misalnya diberikan larutan iodin ya. Saudara pasti tahu sendiri yang di Indonesia itu terutama ya iodin, yang nama mereknya terkenal itu ya. Intinya kandungannya iodin itu mudah didapatkan di apotek ataupun mungkin ditaburin serbuk antibiotik ya, apa-apa ya. Mungkin itu diberikan terus sampai dia mengering. Kemudian dalam hal pemberian pakan ya. Pemberian pakan anak sapi karena masih kecil ya tentunya hidupnya sangat ditopang oleh bukan pakan rumput ataupun konsentrat, tetapi adalah air susu. Ya, jadi sebaiknya di awal tentunya adalah air susu. Dan air susu apa yang terbaik? Ya air susu induk, ya air susu ibu. Ya, jadi paling tidak itu 4-5 hari pertama lah. 4-5 hari pertama, atau gampangannya ngomong atau mudahnya berbicara 1 minggu ya, anggaplah seperti itu ya. Tapi sebetulnya 4-5 hari itu mutlak diberikan. Kenapa seperti itu? Karena pada awal air susu keluar itu mengandung air susunya adalah mengandung kolostrum, di mana kolostrum itu mengandung sistem antibodi alami yang dibawa oleh induknya yang nanti akan bisa dimanfaatkan oleh anaknya ya dengan mengkonsumsi air susu tadi untuk kekebalan tubuhnya. Ya, maka terutama ini dalam pemeliharaan sapi perah ya, yang notabene adalah pemeliharaan sapi perah adalah untuk orientasinya air susunya untuk dijual ya, untuk komersial. Tetapi karena ini adalah sangat penting, maka tadi saya sampaikan paling tidak 4 atau 5 hari pertama itu air susunya tidak boleh dijual ya, karena itu adalah sangat penting untuk pedet. Demikian juga kalau dijual toh nanti juga kurang bagus, karena kan ada suatu kolostrumnya yang kalau dicampur dengan susu biasa nanti akan menimbulkan suatu yang kelihatannya kurang estetis ya, kata seperti itu, karena ada bercak darah ataupun mungkin gumpalan kuning dan sebagainya, ataupun mungkin kalau dites bisa jadi pecah ya, seperti itu. Walaupun memang kalau itu dalam bentuk kolostrum tunggal ya, artinya tidak campur dengan susu yang lain, artinya susu murni berkolostrum, itu memang banyak juga dijual secara komersial ya, tidak hanya untuk pedet, di manusia pun di sistem multi level marketing juga saya tahu ada juga itu yang sudah menjual susu berkolostrum seperti itu ya. Tapi itu penting sekali lagi untuk diberikan ke anak sapi supaya untuk mempunyai sistem kekebalan yang ada di dalam tubuhnya. Itu kemudian baru setelah itu saudara, saran saya adalah sebaiknya air susunya adalah terutama di sapi perah ya. Kalau di sapi perah sebaiknya setelah tadi 4 atau 5 hari atau paling tidak ya mungkin dianggap aja 1 minggu ya, setelah itu saudara bisa ganti susunya ya, tidak dari susu induk misalnya seperti itu ya, karena air susunya akan dijual secara komersial kalau sapi perah. Tapi kalau mungkin saudara pemeliharaannya adalah sapi potong atau pedaging ya, saudara mungkin harus berikan air susu induknya, itu harus tetap diberikan terus ya, seperti itu. Kemudian pemberian air susu nanti kita akan lihat di video bersama ya, nanti kita komentari ya seperti apa ya. Kemudian pemberian konsentrat itu sebaiknya diberikan ya paling tidak ya sebaiknya 2 bulanan lah, 2 bulan ke atas itu. Sedangkan kalau rumput mungkin malah sebaliknya, mungkin bisa diberikan lebih awal enggak apa-apa ya. Jadi misalnya 3 minggu itu biasanya sudah diperkenalkan. Kalau mungkin katakanlah lebih awal ya enggak apa-apa, karena merangsang. Dia kan nanti kan
mau atau tidak kan bedetnya yang tapi yang jelas 3 minggu itu paling tidak harus sudah dikenalkan. Kalau 3 minggu ya rumput sebaiknya tentunya rumput-rumput yang muda, jangan rumput yang tua atau kering ya. Tadi mengapa konsentrat katakanlah tidak diberikan terlalu awal ya, katakanlah seperti itu, karena dikhawatirkan nanti akan menimbulkan diari atau mencret ya. Jangankan pedet ternak dewasa pun kalau pemberiannya terlalu banyak juga menimbulkan diare, apalagi ini pedet yang notabene sistem pencernaannya ya, lambungnya terutama ya itu belum begitu tumbuh kembang sempurna ya. Jadi itu secara sekilas ya untuk pemeliharaan pedet. Untuk berikutnya kita lihat bersama adalah dengan melihat video ya. Baik, kita lihat anak-anak semuanya, kita lihat video bersama. Lagi mau ngasih minum susu sapi. Ini ada 5 ekor mas ya? Ada 5 ekor anakan sapi. Umur berapa nih mas nih? Sebulan kurang. 2 mingguan. 3 mingguan. Ini sehari ini berapa liter mas ini? Satu hari 6. Sekali minum 3. Hah? Sekali minum 3 liter. Sekali minum 3 liter. Sehari berapa kali? 2 kali. Oh berarti 6 liter ya? Ini pakai susu sapi murni nih. Biasa juga kasih susu skim. Oh kalau udah di atas 2 bulan baru kita kasih susu. Kayak Nutriskim. Kalau masih kecil Mencret ya kalau langsung Nutriskim ya. Ini umur. Saudara perhatikan di sini disampaikannya dia diberikan susu murni seperti ini, dan dia katakan malah justru diberikan skim mencret ya. Saya koreksi anak-anakku ya semuanya, ini sebagai pembelajaran juga untuk anak-anakku semuanya. Justru sebaiknya susu pengganti atau replacer ya, susu pengganti replacer ya pada anak sapi. Malah justru saya rekomendasikan kalau saudara menggunakan susu pengganti, apalagi umurnya di bawah 1 bulan seperti ini misalnya ya, sebaiknya gunakanlah susunya adalah susu skim ya. Kalau seperti itu malah justru menekan terjadinya diare atau mencret. Lah, peternak tadi atau mungkin komentatornya di sini ini berkomentar justru skim malah mencret. Itu kebalik ya. Dugaan saya adalah justru skimnya itu kemungkinan besar adalah skim palsu ya. Justru kalau di bawah 1 bulan itu sebaiknya diberikan skim, tapi setelah 1 bulan bisa susu bukan skim ya, seperti itu. Jadi kemungkinan besar pengalaman peternak ini ataupun komentator ini justru susunya mungkin bukan skim asli. Ya, kalau skim justru bagus, tidak atau mengurangi risiko kejadian diare atau mencret. Tapi kalau lebih dari 1 bulan silahkan itu tidak skim, ya, karena mungkin sudah sistem pencernaan anak sapi sudah adaptasi sehingga sudah berkurang risiko untuk terjadinya diare ya. Sebelumnya mohon maaf kepada pemilik video YouTube ya, tadi sudah belum saya sampaikan, saya di sini bukan untuk ke arah komersial dari video Anda, tetapi saya ini untuk pembelajaran untuk kepada anak-anak kami untuk praktikum secara online. Jadi saya tidak ada tendensi atau tujuan untuk ke arah komersial ya, tidak ada ya. Jadi saya murni untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak kami. Sekaligus ini juga mungkin koreksi kalau mungkin sama-sama kita belajar ya, saya belajar, anak-anak saya belajar, dan
juga mungkin untuk koreksi dari saudara mungkin seperti yang saya sampaikan tadi. Ada dugaan susunya bukan skim yang murni. Ya, kalau susu, apalagi kalau susu komersial seperti ini, kita harus berbicara dari segi ekonominya, ya, dari ekonominya. Kalau kita beli susu katakanlah susu sapi ya, per liternya kalau seperti contohnya tadi kan 3 liter ya. Jadi 3 liter. 3 liter hitung aja. 3 liter anggap aja harga air susu sekarang itu 8.000 per liter. Itu kalau eceran bahkan bisa 10.000. Berarti kan anggap aja kalau 8.000 8 kali 3 ya 24.000 sehari. Mahal itu. Dari segi kacamata bisnis berarti kan itu perlu dipertimbangkan. Justru kalau saudara menggunakan susu pengganti itu jauh lebih murah. Kenapa? Karena nanti kan air susu itu kan bubuk susu pengganti ataupun skim tadi itu dilarutkan dengan air sehingga otomatis bisa lebih murah. Ya, bisa lebih murah. Contoh saja yang mungkin paling mahal anggap aja skim ya. Mungkin itu kan 1 kilogramnya kan 20.000, anggap aja kalau di peternak bisa 25.000, tapi kan itu bisa digunakan banyak liter ya, karena sebagai contoh misalnya nanti di video berikutnya ya, itu kan penggunaannya bisa saja digunakan 100 gram sampai 150 gram per liter ya. Artinya kalau kita buat yang 100 gram artinya kan bisa jadi 10 liter ya, 10 liter. Jadi kan jauh lebih efisien menggunakan susu pengganti. Makanya kenapa dalam peternakan komersial, terutama di sapi perah ya, karena kalau di sapi potong berarti kan cukup dari induknya ya, mungkin kalau induknya ada bermasalah baru diganti seperti ini. Kalau di sapi perah karena orientasinya untuk dijual seperti itu tadi, maka diganti dengan susu pengganti. Makanya kenapa tadi direkomendasikan paling tidak katakanlah anggap 1 minggu ya, 1 minggu itu susu induk, setelah itu dibuat susu pengganti supaya keekonomiannya tercapai ya. Jangan sampai air susu induk habis untuk sekedar diberikan pedet ya, seperti itu, sehingga dari sisi komersial nanti profitabilitasnya akan berkurang. Jadi seperti itu ya. Jadi saran saya adalah sebaiknya digunakan susu pengganti dan dikoreksinya adalah carilah betul-betul yang skim murni kalau ingin tidak terjadi diare atau mecret. 0 sampai 2 bulan kita langsung kasih susu sapi murni. Nanti setelah 2 bulan sampai 3 bulan baru susunya setengahnya kita kasih campur Nutriskim. Karena kalau langsung kasih Nutriskim dia mencret dia. Beda cara kasih makannya ke kambing ya. Kalau kambing kita ini apa? Kalau kambing kita kasih dot ya. Ya, jadi ini dengan model yang di kandang anak sapi ini sendiri ya. Jadi mungkin tahap awal untuk pengenalan memang ya saudara mungkin bisa jadi 1 atau 2 hari pakai dot. Setelah itu seperti ini dia sudah adaptasi ya, diberikan 2 kali mas ya, 3 liter jadi 6 liter ya satu ini selama 3 bulan. Oke ya, ini kita lihat video Jadi kita beli sapi, beli anak-anak. Koreksinya adalah tadi ya, yang disampaikan orang tadi adalah Nutriskim, katakanlah seperti itu. Bisa jadi Nutriskim-nya itu bukan skim yang asli, karena sekali lagi itu yang kebalik, yang justru skim itu yang justru tidak menimbulkan mencret kalau diberikan di bawah 1 bulan ya. Justru setelah 1 bulan bisa istilahnya bukan skim, tidak apa-apa ya. Bisa jadi yang disebutkan tadi adalah kandungannya bukan skim, tetapi sudah susu yang bercampur sereal dan sebagainya, ataupun mungkin bukan sekali lagi bukan susu skim. Susu skim itu adalah susu yang rendah lemak atau tanda petik zero lemak ya, anggap aja seperti itu. Jadi lemaknya kandungannya sangat rendah ya, susu skim ya, itu seperti itu bagian dari susu. Oke, baik, kita lihat video berikutnya.
kita lihat video berikutnya anak-anakku semuanya ya. Ini dengan harga yang bervariasi tergantung jauhnya ya. Cuman ini nanti setelah sampai di kandang diistirahatkan dulu. Nah, ini proses pemberian susu. Jadi takaran susu yang betul adalah 150 gram per liter air. Jadi kebutuhan dalam satu hari dia butuh 4 liter air, 2 liter pagi dan 2 liter sore. Berarti butuh 600 gram susu satu hari. Nah ini dia sapi lagi minum susu. Untuk hari pertama, hari kedua mungkin masih sulit untuk ngajarin beginian. Cuman kalau sudah hari ketiga atau hari kedua biasanya juga sudah mau langsung minum dari baskom gini. Jadi nggak repot-repot. Bisa juga menggunakan dodot. Nah ini dodotnya dimodifikasi, hanya beli ujungnya saja. Beli ujung dodotnya bisa dipakai jeriken, dimodifikasi begini. Nah susu itu tadi diberikan sampai umur 2 bulan. Nah tetapi pada saat umur sapi 2 minggu kita sudah bisa memberikan konsentrat. Setelah umur sapi 3 minggu itu sudah bisa diberikan rumput. Rumputnya macam-macam, boleh odot, boleh rumput gajah, boleh rumput lapangan, boleh aja. Nah ini dia, itu yang di yang putih ini. Nah ini yang sekarang ini baru umur 1 bulan. Sama yang coklat ini masih umur 1 bulan, tapi makan rumputnya juga sudah oke. Konsentrat sudah habis setengah kilo per hari. Jadi nanti setelah dia bisa menghabiskan dari video ini seperti saya sampaikan di awal tadi ya, pemberian air susunya mungkin ini lebih baik daripada yang video pertama tadi ya. Cuma dari pemberian konsentrat mungkin koreksinya biasa saja, sebaiknya saudara mungkin seperti saya sampaikan tadi, sebaiknya konsentratnya belakangan aja ya, rumputnya duluan, karena risikonya seperti saya sampaikan tadi itu sistem ternaknya belum sempurna sehingga risiko untuk mencret itu besar ya, risiko terjadinya untuk mencret itu semakin besar. Untuk antisipasi ke arah sana saja ya, jadi sebaiknya adalah seperti itu. Kemudian pemberian rumput, ya tadi sudah bagus ya, jadi udah 3 minggu sudah diberikan rumput ya, sudah diperkenalkan ya, karena untuk merangsang sistem perkembangan dari lambung ya. Saudara bisa menggunakan rumput ini ya. Rumput ini secara tentunya bertahap dan jangan banyak ya, seperti itu. Kemudian sebaiknya rumputnya ya tadi mungkin sudah dicacah ya, tidak dipotong-potong ya, dipotong-potong, dan mungkin carilah rumput yang muda, jangan yang tua atau kering bahkan ya, seperti itu. Kemudian untuk penyapian saran saya adalah sebaiknya kalau kita ingin supaya sapi kita itu istilahnya itu bagus ya secara performanya, anggap aja mungkin setiap tahun bisa menghasilkan anak ya, maka sebaiknya adalah 3 bulan itu harus sudah disapih ya. Tadi sudah saya sampaikan ini juga 3 bulan seperti itu, diberikan 3 bulan berarti itu sudah bagus, harus di sapih ya. Kenapa? Karena di perkuliahan sudah saya sampaikan, karena sapi buntingnya adalah sama seperti atau mirip seperti manusia, jadi 9 bulan lebih sedikit ya, sehingga otomatis kalau kita itu pemeliharaan sapinya itu molor, artinya lebih lama, lebih panjang ya, katakanlah lebih dari 3 bulan, ya otomatis nanti siklus calving intervalnya akan panjang, sehingga dari efisiensi dalam sisi komersial nanti otomatis akan kurang bagus ya, karena menghasilkan perdetnya akan otomatis mundur ya, seperti itu. Jadi itu ya secara sekilas anak-anakku semuanya yang perlu diperhatikan ya untuk pemeliharaan perdet. Dan saya ingatkan pula ini karena berdasarkan pengalaman, karena perdet itu kan punya insting naluri mencari puting susu untuk diminum susunya. Kalau
pemeliharaannya sistem koloni ya. Kalau dikelompokkan hati-hati, diperhatikan jangan sampai sering dia itu mengedot temennya ya, terutama bagian-bagian yang berambut itu kadang juga menimbulkan suatu rambut-rambut atau bulu yang bisa masuk ke dalam saluran pencernaan, dan itu pernah ada kasus jadi kematian karena terjadinya emboli atau penyumbatan dari rambut-rambut yang masuk ke dalam pencernaan pedit ya. Itu juga harus diperhatikan. Jadi benda-benda asing yang sekiranya ada di sekitar pedet ya sebaiknya yang katakanlah yang bisa termakan ya dihindari, karena pedet kan tidak tahu itu makanan atau bukan ya, karena dia instingnya adalah mencari tadi puting untuk dikenyot atau disedot air susunya. Jadi itu ya anak-anakku semuanya, praktikum pagi hari ini tentang pemeliharaan pedet. Sekali lagi saya mohon maaf kepada pemilik video di YouTube. Saya ambil video Anda, saya gunakan untuk pembelajaran, bukan untuk ke arah komersialisasi dari video Anda, tapi sekali lagi untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak kami. Semoga apa yang video saudara sharekan, kemudian saya share ulang di sini, bisa membuat pembelajaran kepada anak-anakku dan dicatat sebagai suatu amal ibadah. Terima kasih, sampai ketemu pada praktikum berikutnya. Selamat pagi.